Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ma Adam dan Hisham. Teman-teman apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dan insya Allah kita selalu dilindungi Allah. Dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman, agar Allah itu selalu tambah nikmatnya untuk kita ya. Karena kalau kita kufur nikmat, maka Allah akan tarik nikmatnya. Nah, share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Ini tuh saya nunggu tukang ikan yang biasa saya beli, tapi nggak kunjung datang. Akhirnya saya pergi ke warung gitu untuk cari ikan. Ini tuh udah jam 10-an gitu ya teman-teman, dan ikannya tinggal segini. Mau nggak mau itu tetap dibeli karena bingung mau masak apa. Nah, saya ini ke warungnya nggak bawa anak ya teman-teman, soalnya itu rempong, harus bawa anak ke warung gitu. Jadi sebelum berangkat saya bilang ke Bang Adam, di rumah ya jaga adik, mama mau ke warung belanja ikan. Nanti pulang dari warung mama bawakan jajanan. Akhirnya anaknya tuh nurut ya teman-teman, dia itu mau jagain adiknya di rumah, nggak ikut ke warung, tapi minta dibawain jajanan gitu. Bunda-bunda, kalau belanja harian gini terkesan boros gitu ya, karena pas kita keluar itu pasti yang nggak di list itu pasti dibeli juga. Seperti hari ini saya tuh belanja biaya keluarnya 36.000, ditambah itu beli telur juga ya bunda, 6 butir gitu. Saya rasanya agak gimana ya, wah cuman segini pengeluarannya 36.000 gitu kan. Tapi di tengah harga-harga pada naik, ya mau nggak mau kita harus tetap ya kan teman-teman, namanya kebutuhan. Nah lanjut ya teman-teman, sambil ngikuti kegiatan saya, di sini saya mau cerita mengenai peranan kita yang telah berubah menjadi seorang ibu. Yang tadinya kita itu adalah anak dari kedua orang tua kita ya teman-teman, anak gadis gitu kan. Apa-apa itu serba enak lah dibanding yang sekarang. Tapi bukan berarti menyesali peranan yang sekarang ya teman-teman. Semua itu kan butuh proses gitu kan untuk menerima peranan kita yang baru. Nah, sebelum kita menikah, sebelum Pak suami ucapkan ijab kabul di depan Tuan Kabdi, disaksikan para keluarga dan kerabat dan juga malaikat ya teman-teman, menjadi saksi ikatan suci yang telah kita lakukan dengan suami. Nah setelah itu kita itu nggak jadi kita nggak jadi anak mama dan ayah lagi, nggak jadi tanggung jawaban mereka lagi, kita udah menjadi tanggung jawab suami kita. Oleh karena itu segala hak dan kewajiban kita pun terhadap orang tua udah berkurang ya teman-teman, karena kita itu jadi lebih menurut kepada suami. Apa-apa itu sekarang harus minta izin suami, karena suamilah yang akan menanggung hidup kita ya teman-teman. Bahkan akhirat kita pun, dosa-dosa kita pun Pak suami juga tanggung kesalahan-kesalahan istrinya. Gak main-main ya teman-teman terhadap ikatan suci yang namanya pernikahan. Pokoknya setelah kita menikah, kita itu udah menyandang banyak peran ya teman-teman. Peran menjadi istri, peran menjadi menantu gitu kan. Ditambah lagi setelah kita memiliki anak, kita menjadi lebih dewasa lagi menjadi seorang ibu. Ini semua nggak mudah ya teman-teman, apalagi untuk wanita-wanita yang menikahnya di usia muda ya teman-teman. Kebetulan saya tuh menikah di usia 23 tahun ya teman-teman. Ya setelah tamat kuliah gitu, saya langsung memutuskan menikah. Dan itu pun saya butuh pemikiran yang panjang untuk menerima Pak suami ketika tamat kuliah itu harus menikah. Karena banyak hujatan dan bulian gitu ya teman-teman saat memutuskan mau nikah. Banyak yang bilang, masa sih baru tamat kuliah langsung nikah, apa nggak mau kerja dulu, balas budi sama orang tua gitu kan. Padahal posisinya Pak suami itu udah nunggu terlalu lama ya teman-teman. Dia tuh udah nunggu saya 5 tahunan gitu. Dan alhamdulillahnya dalam 5 tahun itu kami ya nggak begitu dekat sih, komitmen aja mau nikah, tapi biasa aja seperti berteman gitu teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman, untuk menjalankan peran sebagai seorang ibu itu butuh
butuh kesabaran, terus juga semangat ya teman-teman. Yang paling dibutuhkan itu semangat. Soalnya kalau kita itu nggak punya semangat untuk menjalankan sesuatu, kita itu nggak akan bisa melaluinya ya teman-teman. Apalagi kalau kita itu udah punya anak. Nah, saya itu awal-awal jadi orang tua, jadi seorang ibu itu kaget ya teman-teman, harus mengurus anak gitu kan, dalam keadaan yang new mom lah gitu, ibu baru gitu kan. Pastinya butuh dukungan dari keluarga, dari suami terutamanya juga. Terus ditambah lagi saya itu anaknya pada rapat gitu ya teman-teman. Masih usia 7 bulanan si abang, saya tuh udah hamil kembali anak kedua. Dan itu membutuhkan mental yang kuat ya teman-teman. Harus bener-bener tertempah gitu mental kita, semangat kita untuk lalui semua itu. Karena saya udah jalani ya teman-teman, gimana rasanya hamil. Dalam saat hamil itu kita punya bayi gitu kan, harus bangun tengah malam, anaknya rewel. Apalagi kalau orang hamil itu kan mudah lelah gitu kan, mudah lelah, pengen istirahat tapi terganggu tengah malam. Jadi di situ emosi itu ya teman-teman, emosi yang nggak bisa terkontrol gitu. Ya untungnya Pak suami itu orangnya pengertian, dia bisa bergantian gitu untuk menjaga anak di tengah malam saat istirahat saya, dan bergantian gitulah sama Pak suami. Pokoknya teman-teman, yuk kita yang sudah menyandang gelar sebagai seorang ibu, tetap semangat, syukuri peran kita yang sekarang, karena banyak di luar sana yang menginginkan posisi kita ya teman-teman, dipanggil sebutan ibu gitu kan, yang memiliki anak. Bukan berarti teman-teman yang belum memiliki anak itu sedih ya, jangan bersedih teman-teman, karena Allah itu tahu waktu yang tepat untuk kita memiliki anak. Mungkin saat ini Allah berikan waktu untuk kita belajar dan mempersiapkan mental agar nanti ketika punya anak kita itu nggak emosional. Nah, ini cuplikan Bang Adam ya teman-teman. Dia tuh lagi mau belajar gitu katanya, karena sering lihatin saya megang buku. Anjing tongnya banyak banget. Hantu dintong pun kalah dari serangan Amen. Ribut ada mana merahnya juga biru sama Islamen merah sama Samen git sama Samen jero sama Samen denah. Udah. Nah, setelah kita tuh jadi orang tua, jadi ibu gitu kan teman-teman, banyak hal-hal yang berubah dari kehidupan kita ya. Masalah kebiasaan juga harus berubah ya. Mungkin yang dulunya kita biasa tidur siang pas lagi masih remaja gitu kan, belum menikah, tidur siangnya tuh enak, anteng gitu kan. Jadi kalau udah punya anak jangan harap ya, apalagi anaknya itu masih balita gitu, masih aktif-aktifnya, bobok siang setengah jam aja itu udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Ya syukur-syukur jadwal kita tidur tuh sama anaknya. Lain hal kalau yang beda jadwal itu yang malah ribet. Anak lagi tidur, emaknya kerja gitu kan. Pas anaknya bangun, emaknya mau tidur lagi tuh nggak akan bisa teman-teman. Pastinya digangguin dan diajaki main sama mereka. Nah, untuk rumah pun juga kita itu mungkin pas gadis terbiasa dengan penampakan rapi, indah, bersih, dan nyaman lah gitu kan. Tapi kalau udah punya anak, jangan harap ya teman-teman bahwa kerapian yang dulu pernah ada saat kita remaja itu akan terulang kembali. Andai pun terulang kembali nanti pada saat anak-anak itu udah pada dewasa, udah besar gitu, udah paham, baru mereka itu nggak nyeraki rumah lagi. Untuk fase saat ini itu adalah fase dan tahap dimana anak-anak pada aktifnya main-main dan nyerakin. Ya alhamdulillah lah teman-teman, dengan ada media main seperti ini, mereka itu nggak fokus pada gadget ya, ataupun TV gitu.
Karena dengan perkembangan zaman yang sekarang ya, dengan ilmu teknologi yang semakin canggih, anak-anak itu pada banyak main gadget ya teman-teman. Ya nggak jauh-jauh lah, anak saya pun masih seperti itu ya teman-teman. Kalau makan kadang masih suka main handphone, atau saya sudah mulai mengurangi ya teman-teman. Nggak usah terlalu sering main handphonenya walaupun saat makan. Sambil main seperti ini bisa juga sekalian dikasih makan. Biarlah rumahnya berantakan, berserakan. Yang penting anaknya itu happy dan anaknya itu bisa berkreasi ya teman-teman, dengan pola pikir dan daya kreatif dia sendiri. Nah ini posisinya Bang Adam tuh nggak tidur siang, dia tuh nggak bisa tidur siang, dan adiknya yang udah tidur. Ini kira-kira jam 12 gitu ya teman-teman, belum zuhur. Jadi Bang Adam itu sepertinya eksis gitu kalau di kamera. Jadi tadinya dia nggak mau beresin mainan, cuman saya bilang, abang beresin mainannya biar mama videokan. Dia tuh langsung gercep mau beresin rumahnya. Alhamdulillah ya teman-teman, anaknya itu paham dan ngerti gitu, diajak kerja sama. Karena di sini saya lagi rebahan gitu, sekalian nemani adiknya bobo di samping adiknya. Soalnya dari tadi pagi udah capek berkegiatan gitu ya teman-teman. Tadi juga udah masak menu sederhana. Dan pastinya saya tuh nggak pernah ya videokan video saya pas masak. Karena pernah kejadian saya lagi videoin pas masak memasak, ada Hisham rewel, akhirnya lupa matikan kompor sampai setengah jam gitu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, masih Allah tolong ya teman-teman, masih Allah lindungi. Nah sekarang itu juga kalau lagi rekaman suara gini, itu nggak bisa ya teman-teman kondusif seperti dulu. Nah sana main dulu, mamanya mau kerja, itu nggak bisa ya. Sekarang tuh mereka ngekor kemana aja. Jadi harap maklum ya bagi teman-teman semua, jikalau banyak suara-suara lain yang terdengar selain suara saya.